harga emas yang terus melambung dan semakin sulit dijangkau investor retail, perak kini muncul sebagai opsi investasi alternatif yang kian diminati. Lonjakan harga perak dalam beberapa bulan terakhir telah mencetak rekor baru dan menarik minat investor global. Namun di balik peluang keuntungan, volatilitas tinggi menjadi risiko yang wajib diwaspadai. Pasar perak global tengah menghadapi krisis terburuk dalam 45 tahun terakhir, setelah harga melonjak tajam hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Diawali pada Jumat 17 Oktober 2025, harga perak menembus level 54 dolar Amerika Serikat per ounce atau setara Rp891.000 sebelum kemudian anjlok tajam hingga 6,7% hanya dalam waktu singkat. Lonjakan ekstrem dan kekacauan pasar yang tidak terduga ini disebut berakar dari India yang menjadi pusat awal gelombang permintaan besar-besaran. Selama musim liburan diawali, ratusan juta umat di India membeli perhiasan bernilai miliaran rupiah untuk merayakan Dewi Laksmi. Meski emas biasanya mendominasi perayaan ini, namun pada tahun 2025 terjadi pergeseran signifikan masyarakat India beralih membeli perak. Pergeseran ini didorong oleh promosi masif bintang media sosial yang menyebut perak sebagai aset berikutnya yang akan melonjak setelah emas. Dorongan tersebut dimulai sejak April ketika seorang bankir investasi sekaligus konten kreator, Sarthak Ahuja, menyampaikan kepada hampir 3 juta pengikutnya bahwa rasio harga perak terhadap emas berada di level 100:1. Ia menyebut kondisi tersebut menjadikan perak sebagai pembelian paling masuk akal tahun ini. Akibatnya, permintaan melonjak tajam dan memicu kepanikan beli di pasar domestik India. MMTC PAM India Private Limited sebagai penyuling logam mulia terbesar di India, untuk pertama kalinya dalam sejarah kehabisan stok perak. Kekurangan pasokan ini mendorong harga premium perak di India melonjak jauh di atas harga global. Jika biasanya hanya beberapa sen per ons, kini melonjak menjadi di atas 50 sen, bahkan menembus 1 dolar Amerika Serikat per ons. Kepala Perdagangan MMTC PAM India Raina menyebut sebagian besar pedagang perak dan koin kehabisan stok. Dalam hitungan hari, hiruk-pikuk di India menjalar ke pasar perak London yang menjadi pusat penetapan harga global. Dealer bullion di London mendapati bahwa brankas logam mulia di kota tersebut sebagian besar sudah terkuras. Padahal brankas London menopang pasar global dengan nilai perak lebih dari 36 miliar dolar Amerika Serikat. Namun mayoritas kepemilikan dipegang oleh investor reksadana ETF. Sejak awal 2025, investor ETF telah menyedot lebih dari 100 juta ons perak, sehingga menyisakan persediaan yang sangat tipis. Situasi semakin diperburuk setelah China sebagai sumber pasokan utama menutup aktivitas selama libur panjang. Bahkan JP Morgan Chase sebagai pemasok bullion penting untuk pasar India mengonfirmasi tidak memiliki pasokan perak untuk dikirim sepanjang Oktober dan baru tersedia kembali pada November. Dari dalam negeri, Pando Septa, CEO Emas Perak Indonesia menyebut tren logam mulia emas dan perak menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pandu menambahkan peningkatan harga emas dan perak dipengaruhi ketidakpastian global seperti inflasi hingga Bank Sentral Dunia yang memborong emas sebagai cadangan devisa. Kami melihat bahwa tren logam mulia ini ya pertumbuhannya semakin terus positif ya. Artinya dari yang sebelumnya kita melihat masyarakat ini memiliki sudut pandang bahwa emas dan perak itu adalah simbol kekayaan dan budaya. Hari ini kita melihat dengan edukasi yang kita sampaikan, yang kami sampaikan, mereka semakin terbuka. Jadi hari ini emas dan perak menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik. Ya, satu pasti aksesnya mudah, ya, terjangkau kalau perak sekarang hari ini ya. Dan ini menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat cocok dengan segmentasi yang ada di Indonesia. Khususnya ya kita melihat hari ini keluarga-keluarga muda ya, dan pastinya juga para pelaku usaha yang ingin ada semacam
lindung nilai bagi aset mereka dan tadi ya keamanan untuk aset mereka sendiri. Kalau kita melihat hari ini bagaimana harga itu terbentuk ya, yang menguatkan ya. Kalau emas sendiri kita melihat tadi disampaikan di awal bahwa ketidakpastian global ya, di situ ada isu geopolitik, ada inflasi, suku bunga global, termasuk juga bank sentral dunia tuh ngeborong emas gitu ya sebagai cadangan mereka. Itu menjadi salah satu faktor dominan ya yang membentuk harga emas hari ini ya, termasuk perak juga nanti terimbas seperti itu. Adapun manajer dana kotak aset manajemen Satish Dhanapati menyebut permintaan telah meledak ke level yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia mengatakan faktor FOMO atau fear of missing out, yaitu takut ketinggalan momen, menjadi pemicu utama setelah analis dan trader memberikan pandangan bullish terhadap perak. Namun rally besar tersebut berbalik arah secara dramatis pada akhir tahun. Kontrak berjangka perak anjlok 8,7% pada perdagangan 29 Desember 2025 setelah sempat menembus $80 Amerika Serikat per ounce untuk pertama kalinya dalam sejarah. Harga kemudian ditutup di level $70,46 Amerika Serikat per ounce dan mencatat hari terburuk sejak Februari 2021. Secara intraday dari puncak ke titik terendah harga perak merosot hingga 15%. Penurunan ini menjadi yang terbesar sejak Agustus 2020 ketika perak sempat jatuh hampir 17% dalam sehari. Lonjakan harga emas dan perak didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, risiko ekonomi global, serta membengkaknya defisit Amerika Serikat. Kedua logam dipandang sebagai aset safe haven dan pelindung nilai terhadap pelemahan dolar Amerika Serikat. Chief Investment Officer KKM Financial, Jeff Kilberg, memprediksi harga perak bakal berpotensi naik ke kisaran $90 Amerika Serikat hingga $100 Amerika Serikat per ounce pada 2026. Sementara Hendry Wijaya, CEO Sembada Gold, menegaskan perak memiliki potensi yang luar biasa. Selain digunakan sebagai instrumen investasi, permintaan industri yang kuat hingga kendaraan listrik juga menopang harga perak. Emas dan perak ini kan mereka sepertinya berjalannya beriringan ya, Bu. Selama berapa tahun dan biasanya ada rasio yang harus dijaga ya. Namun berapa tahun kemarin kan karena emasnya naiknya sangat signifikan sekali, peraknya ini lumayan tertinggal. Sebenarnya perak ini juga punya potensi yang sangat besar sekali karena dia selain termasuk logam mulia, kategori logam mulia juga, dia kan dipakai untuk investasi dan untuk industri juga. Mobil listrik, baterai, dan lain-lain banyak juga demand-nya. Dan supply-nya pun cukup terbatas. Dan kita memang melihat kenaikan yang sangat drastis sekali dari tahun lalu permintaan perak karena memang harganya naiknya cukup bahkan melebihi emas ya. Kalau year on year, gold ini kalau nggak salah naik sekitar 65% kalau nggak salah. Kalau perak itu year on year sekitar 200% kalau nggak salah. Jadi memang harganya ini lonjakannya sangat signifikan sekali, Bu. Memasuki akhir Januari 2026, pergerakan perak berubah dari rally historis menjadi koreksi ekstrim hanya dalam hitungan jam. Harga spot perak pada 30 Januari 2026 anjlok 27,12% dalam satu hari dari $116 Amerika Serikat menjadi $84,62 Amerika Serikat per ounce. Penurunan ini menjadi yang terdalam sepanjang sejarah dan melampaui rekor tahun 1982. Ambruknya harga dipicu oleh perubahan sentimen setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Kevin Warsh sebagai kandidat ketua The Fed. Keputusan ini meredakan kekhawatiran independensi bank sentral serta memicu penguatan dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi pasar yang sangat padat, posisi perubahan narasi kecil memicu aksi jual berantai dan margin call. Forced selling mempercepat kejatuhan harga hingga ke area $77 Amerika Serikat per ounce. Meski demikian, secara bulanan perak masih naik lebih dari 17% sepanjang Januari 2026. Namun, volatilitasnya jauh lebih ekstrim dibandingkan emas. Gejolak ini kemudian menjalar ke Pakistan, di mana pedagang perhiasan di Lahore, Islamabad, hingga Karachi melaporkan lonjakan minat masyarakat terhadap perak sebagai aset investasi alternatif. Waka Siddiqui, pemilik toko perhiasan di Lahore, menyebut pelanggan kini lebih tertarik membeli perak batangan dibandingkan perhiasan emas.
Harga emas di Pakistan sempat melonjak lebih dari Rp20.000 per 10 gram, sementara perak mencapai Rp7.800. Hanif Chan menyebut pergerakan harga sangat dipengaruhi sentimen politik dan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fenomena ini juga mengubah budaya konsumsi masyarakat. Perak kini menggantikan emas sebagai pilihan investasi retail dan bahkan menggeser tradisi mahar pernikahan. Menutup pekan pertama Februari 2026, harga perak kembali bergejolak. Setelah sempat jatuh ke $64 Amerika Serikat, harga rebound dan ditutup di $77,97 Amerika Serikat per ons. Namun dari puncaknya pada akhir Januari, harga masih terkoreksi lebih dari 30%. Kenaikan persyaratan margin oleh CME Group dari 15% menjadi 18% memicu likuidasi besar-besaran. Meski demikian, pelemahan data ekonomi Amerika Serikat memunculkan harapan pemangkasan suku bunga The Fed pada Juni 2026. Analis menilai area $72 Amerika Serikat menjadi level support krusial. Jika bertahan, harga perak berpotensi menuju $86 Amerika Serikat hingga $94 Amerika Serikat. Namun jika gagal, tekanan bisa membawa perak turun ke $60 Amerika Serikat. Dengan karakter pergerakan harga yang sangat dipengaruhi kondisi global, investasi perak tidak cukup hanya melihat tren domestik atau harga sesaat. Dinamika ekonomi dunia, arah kebijakan moneter, serta perkembangan geopolitik perlu menjadi acuan utama agar keputusan investasi perak lebih terukur, cermat, dan berorientasi jangka panjang. Tim Liputan CNBC Indonesia.